Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mutadibilah dari jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asbrillah Suharyo dari jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Ilham. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Pratiwi, jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Egita Dia Permatasari dari jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia. Nama saya Dinar Granita Altafsanjaya dari Fakultas MIPA jurusan Farmasi angkatan tahun 2017 Universitas Islam Indonesia. Saya Ega dari jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2017 Universitas Islam Indonesia. Nama saya Muslim Tubagus Ali, Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2015 Universitas Islam Indonesia. Nama saya Muhammad Samis Fahan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Kami dari KKN Unit 309 akan memaparkan program kami yang selanjutnya, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pupuk bagi anak tingkat SMA dan sederajat. Pupuk sendiri untuk anak SMA hanya diketahui tujuan dan manfaatnya saja. Karena itu, selaras dengan tujuan kami, maka dari itu kami memberikan pelatihan dan pengembangan pupuk kompos bagi anak SMA dan sederajat. Klasifikasi sampah dikelompokkan menjadi 3, diantaranya sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Untuk sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai, contohnya sisa makanan dan sisa sayuran. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai, contohnya logam dan kertas. Ya, jadi selanjutnya ada komposisi dalam pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga ini terbilang sangat mudah dan sederhana. Alat dan bahan yang digunakan cukup mudah dan murah untuk diperoleh. Yang pertama, alat yang digunakan adalah alat pemotong atau pencancah. Contohnya seperti pisau dan sejenisnya. Yang kedua, tempat untuk menampung sampah. Bisa menggunakan ember bekas cat dan wadah bekas lainnya. Terus yang ketiga, ada alat untuk mengaduk. Dan yang keempat, ember atau wadah untuk melarutkan aktivator. Terus ada bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos ini antara lain sampah organik seperti sisa sayuran, nasi, sisa buah-buahan, dan seluruh sampah yang berasal dari bahan organik atau bahan alami seperti kertas bekas yang tidak terpakai, tisu bekas yang tidak terpakai, dedaunan atau rumput, potongan kayu, bumbu dapur yang sudah kadaluarsa, bulu hewan yang rontok, potongan rambut, potongan hewan peliharaan, serbuk gergaji atau tanah, atau pupuk kandang. Dan yang kedua ada aktivator. Nah, aktivator ini adalah zat yang akan mengaktifkan kerja organisme atau makhluk hidup pengurai, sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. Terdapat banyak jenis aktivator yang beredar di pasaran saat ini. Yang umum digunakan salah satunya adalah EM4, dan bahan yang terakhir yaitu air. Akan tetapi, tidak semua sampah organik rumah tangga bisa dijadikan pupuk kompos. Contohnya seperti minyak goreng, tumbuhan yang terkena penyakit, kertas kado berbahan metalik, kacang walnut, kaca, dan kardus makanan dan minuman berbahan metal. Dalam proses pembuatan pupuk kompos, kita harus melakukan beberapa tahapan, yaitu 1. Mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang kedua, melakukan kegiatan pencacahan sampah yang berukuran besar. Yang ketiga, mencampurkan sampah yang telah dicacah dengan pupuk kandang. Untuk perbandingannya, 3 kg sampah organik yang sudah dicacah dan 1 kg pupuk kandang. Tidak lupa menambahkan EM4 secukupnya untuk mempercepat proses fermentasi pada sampah organik. Yang keempat, menyiapkan wadah. Wadah dilapisi kawat kasa atau kain kasa di bagian dalam pada wadah. Membuat bantalan dari skam atau gerbuk gergaji yang ditutup dengan kawat kasa. Yang kelima, penyusunan ke dalam wadah. Pada bagian dasar wadah dapat diisi bantalan yang sudah dibuat. Memasukkan kompos atau pupuk kandang beserta sampah organik tadi. Yang terakhir, tutup kompos menggunakan bantalan yang sudah dibuat. Yang keenam, wadah ditutup dengan kain kasa dan dibiarkan dalam beberapa hari. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memperhatikan ilustrasi berikut ini. Jangan lupa
simpan pupuk yang sudah dibuat pada lokasi yang tidak mudah terkena hujan, agar proses pembuatan pupuk tidak gagal. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi pembuatan pupuk kompos. Lokasi pembuatan pupuk kompos sendiri sebaiknya memiliki lokasi tersendiri atau seperti lokasi di belakang sekolah. Kenapa kita memilih di belakang sekolah? Agar tidak mengganggu proses pembelajaran, karena pupuk kompos sendiri akan menyebabkan atau membuat aroma yang tidak sedap. Media yang digunakan adalah media tertutup, di mana kita bisa menggunakan media seperti media tertutup atau media plastik. Media plastik yang digunakan biasanya media untuk anaerob, di mana plastik bisa kita ikat dengan kencang agar mikroorganismenya bisa tumbuh. Pembuatan pupuk kompos juga harus terlindung dari sinar matahari dan hujan. Jika kelembapan atau suhunya terlalu rendah atau tinggi, akan menyebabkan pupuk kompos tidak akan jadi. Pupuk kompos yang jadi akan berubah warnanya menjadi kegelapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penunjang dan manfaat dari pupuk organik. Yang pertama adalah faktor penunjangnya, yaitu 1. Tempat yang strategis atau lokasi yang strategis. Biasanya berada jauh dari pemukiman warga karena bau sampah yang menyengat dapat mengganggu aktivitas warga. Yang kedua, banyaknya bahan baku. Semakin banyaknya bahan baku, maka pupuk organik akan semakin optimal. Yang ketiga, banyaknya warga yang berprofesi sebagai petani atau pekerja petani. Kenapa? Karena sampah ini yang akan dijadikan pupuk organik akan lebih bermanfaat. Yang keempat, adanya sarana. Di sini saya akan membahas manfaat dari pupuk organik. Yang pertama, yaitu tentu untuk mengoptimalkan dari tanaman petani sendiri. Yang kedua, secara ekonomis dia akan mengurangi pengeluaran dari petani itu sendiri. Yang ketiga, untuk mendaur ulang sampah yang tadinya tidak berguna menjadi berguna seperti pupuk organik. Yang keempat, akan mengurangi polusi udara. Karena sampah berkurang, maka polusi udara sedikit berkurang. Kalau dari Desa Ringin Putih itu memang mayoritas petani. Jadi memang sudah lazim selalu menggunakan pupuk. Tapi untuk sementara ini memang pupuk itu mengambil dari luar. Kita nggak tahu caranya bagaimana membuat pupuk. Untuk pupuk. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah organik yang ada di sekitar sini? Untuk pengelolaan sampah, karena di desa kami belum ada sosialisasi tentang bagaimana tentang sampah, untuk kesehatan. Jadi kita ini semua mayoritas kalau sampah kan berkaitan dengan ibu ya Mas ya. Iya. Itu membuangnya sampah ya sudah di tempatnya sendiri-sendiri. Kalau sudah kering dibakar. Itu semuanya gitu. Dari semua ibu. Oh iya.